zaman dulu itu ada seekor semut berjalan sambil membawa daun. Jadi di mulutnya itu sambil membawa daun. Assalamualaikum warahmatullahi Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Adik Rifa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Kakak sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah. Masih dalam keadaan sehat. Ini kok datang ke sini nih Dek Rifa mau ngapain, Dek? Gini Kak, saya mau curhat tentang kejanggalan yang selama ini ada dalam hati saya. Kejanggalan apa, Dek Rifa? Saya ini kan santri, tidak tahu perjalanan ekonomi di luar sana. Ya, Taunya saya cuman habis uang minta kirim dikirim, habis uang minta kirim dikirim. Itu yang saya tahu. iya. Ya sama berarti. Saya juga pernah santri. Ya nggak pernah. Ya pernah mondok. Ya santri juga. Nah, ya berarti kan dulu juga gitu, saya belum tahu perjalanan ekonomi, nyari duit sendiri kan nggak bisa kan. Ya. Jadi taunya ya kalau uangnya habis nelpon ke rumah minta kirim dikirim, ya gitu aja terus. Nah terus apa yang ingin kamu tanyakan? Gini Kak, saya mau tanya bagaimana penjelasan rezeki menurut agama kita. Oh, penjelasan rezeki menurut agama kita gitu ya. Ya, Kan bermula dari ayat wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, jadi penjelasan rezeki kita mulai dari ayat itu ya. Dari ayat ini terdapat beberapa poin yang harus kita bahas. Yang pertama adalah lafadz dabah. Dabah itu apa gitu kan? Maknanya dabah dalam kitab ini dijelaskan oleh Syekh Az-Zajjaj. Dabah itu adalah nama untuk setiap hewan yang ada di bumi ini. Setiap hewan yang memiliki ruh, baik laki-laki atau perempuan, jantan atau betina. Ya, jadi ya termasuk manusia atau hewan-hewan lainnya. Nah, kemudian itu kan poin yang pertama. Nah, terus aslinya sebenarnya rezeki itu adalah anugerah. Anugerah dari Tuhan. Jadi Allah itu kalau rezeki berupa anugerah, Allah bisa memberi, bisa tidak kepada hambanya. Namun karena Allah sendiri yang mengungkapkan dalam ayat tadi kan, pakai lafadz ala itu kan mengindikasikan atau bermakna wajib. Nah, jadi Allah sendiri yang mengungkapkan kalau rizki merupakan tanggungan yang wajib bagi Allah untuk semua hambanya. Paham ya? ya, Nah, itu menurutmu masuk akal enggak? Mulai dari anugerah kemudian berubah jadi wajib. tidak masuk akal Kak. Enggak masuk akal? Enggak. Ya masuk akal. Ya, contohnya seperti ini, sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan ya nggak wajib kan, namanya sholat sunnah. Iya, Tapi begitu kita punya niat untuk menazari sholat sunnah itu, ya seperti sholat sunnah qobliyah misal. Nah, kalau kita menazari, saya nazar sholat sunnah qobliyah. Nah, berarti sholat sunnah qobliyah itu kan menjadi wajib bagi kita. Iya kan? Iya. Nah, yaitu contohnya. Bermula dari sunnah yang kita boleh melakukan atau tidak, kemudian berubah menjadi wajib sebab ada nazar. Terus ada nggak Kak bukti bahwa rezeki sudah ditanggung oleh Allah? Bukti. Cerita ya, saya kasih cerita. Iya. Nah,
Di sini, di kitab ini diceritakan bukti dari rezeki ditanggung oleh Allah adalah ceritanya malaikat Jibril yang menceritakan kepada Nabi Muhammad. Jadi di kitab ini diceritakan bahwa malaikat Jibril cerita kepada Nabi Muhammad, ya. Kalau zaman dulu itu ada seekor semut berjalan sambil membawa daun. Jadi di mulutnya itu sambil membawa daun. Nah, kemudian ketika sampai di tepi pantai, semut itu berteriak, lalu muncullah seekor katak dari tengah lautan. Katak itu menyambut semut yang di pinggir tadi. Nah, kemudian semut itu naik ke punggungnya katak, diantarlah oleh katak sampai ke tengah lautan, kemudian menyelam ke bawah lautan. Kemudian Nabi Sulaiman kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada semut, kan Nabi Sulaiman kan tahu bahasa hewan kan. Begitu semut udah sampai atas, Nabi Sulaiman tanya ke semut, apa tadi yang kamu lakukan? Kok sepertinya aneh gitu menurut saya, kata Nabi Sulaiman. Terus semut menceritakan, iya Nabi Sulaiman, di bawah laut, di dasar laut itu ada batu yang di dalam batu itu ada ulat. Nah, saya ini menjadi perantara untuk rezeki dari ulat itu. Jadi tiap hari, bahkan sehari dua kali saya kesini membawakan daun yang akan saya berikan kepada ulat. Nah, itu atas perintah Tuhan. Jadi saya menjadi perantara rezeki dari ulat tersebut. Nah, lalu kata itu bagaimana? Kata Nabi Sulaiman, cerita kata itu bagaimana? Kalau kata itu adalah malaikat aslinya malaikat yang menjelma menjadi kata. Nah, itu buktinya ya bahwa ulat pun yang hanya diam di dalam batu juga diberi rizki oleh Allah, atau maksudnya rizkinya juga ditanggung sama Allah melalui semut tadi. Ya. Nah, kemudian tadi kan poin yang pertama, lafadz adabah. Poin yang kedua, dalam ayat tadi memberi makna bahwasannya kita harus bertawakal kepada Allah. Jadi kalau usaha mencari rizki itu biasa saja, gak usah terlalu ngoyoh gitu. Jadi sertakan rasa tawakal kepada Allah. Jadi kita usaha biasa dan disertai dengan tawakal. Jangan usaha yang terlalu ngoyoh tanpa tawakal, seakan-akan apa yang kita dapatkan itu usaha saya sendiri gitu, tanpa ada bantuan dari Allah. Tidak boleh seperti itu. Jadi usaha biasa tapi disertai dengan tawakal. Nah, kisahnya, jadi ada lagi kisah tentang Imam Az-Zahid ya. Imam Az-Zahid di sini beliau ingin menyatakan, benar nggak sih Allah itu menanggung rizki kita? Nah, akhirnya beliau mencoba pembuktian gitu ya. Mencoba pembuktian, beliau pergi ke atas gunung. Di atas gunung itu ada gua. Beliau masuk ke situ tepat di tengah-tengah gua. Dan beliau sampai tengah gua udah duduk, diam, mulutnya ini ditutup rapat. Nah, dalam keadaan seperti ini ada nggak yang ngasih saya rizki? Kan beliau kan pengen tahu seperti itu kan. Akhirnya tibalah waktu hujan. Tiba-tiba hujan, kemudian masuk beberapa rombongan orang masuk ke dalam gua itu untuk berteduh. Ketika mereka masuk gua, mereka melihat kan seseorang ada dalam gua. Memang siapa orang itu, Kak? Orangnya di dalam gua? Iya.
Itu kalau di sini disebutkan Imam Az-Zahidi, imam yang zuhud, tidak disebutkan namanya sih. Ya, imam zuhud gitu aja. Mirip dengan ceritanya Ibrahim Al-Adham. Nah, di sini dalam cerita ini beliau tengah duduk di tengah-tengah kan, tengah duduk di situ dalam gua, kemudian kan masuk beberapa rombongan, lalu rombongan itu melihat seseorang kan, yang tadi Imam Az-Zahid. Iya. Nah, kemudian dipanggil sama rombongan orang itu, ya Abdullah gitu. Nah, karena Imam Az-Zahid ini sengaja menutup mulutnya, jadi beliau tidak menjawab, diam aja. Terus menurut mereka, oh mungkin dia kedinginan, gitu kan, lagi hujan. Oh mungkin dia kedinginan. Akhirnya mereka membuatkan api unggun. Nah, setelah membuat api unggun, mereka memanggil lagi ke imam tersebut, ya Abdullah, dipanggil lagi. Tapi beliau nggak menjawab lagi. Akhirnya dikira mereka, oh mungkin dia ini kelaparan gitu kan, dia sendirian di situ, nggak ada siapa-siapa, mungkin dia kelaparan. Akhirnya sama mereka dibuatkanlah susu yang panas, kemudian disuguhkan kepada beliau, kepada Imam Az-Zahid tadi. Ketika disuguhkan, beliau diam saja, nggak mengambil juga nggak meminumnya, enggak, diam saja. Akhirnya mereka, oh mungkin mulutnya sudah kaku gitu, karena kedinginan dikasih minum nggak bisa buka mulutnya, mungkin dia sudah kaku mulutnya karena saking dinginnya gitu. Akhirnya ada 2 orang dari golongan rombongan itu berdiri, satunya membawa pisau, satunya membuka mulutnya, jadi dicongkel, mulutnya dipaksa untuk dibuka. Ketika mulutnya sudah terbuka, Imam Az-Zahid tertawa terbahak-bahak. Nah, mereka kan heran kan, kenapa kok tiba-tiba ketawa kan gitu. Mereka berkata, apakah kamu gila? Gitu. Terus Imam Az-Zahid menjawab, enggak, saya enggak gila. Saya ingin membuktikan kalau memang Allah itu adalah pemberi rizki dimanapun orang-orang berada, bagaimanapun keadaannya. Ternyata benar Allah memberi saya rizki dalam keadaan ketika saya seperti itu tadi. Nah, itu salah satu ceritanya juga. Berarti menurut kakak, orang yang bingung masalah rezeki itu bagaimana? Ya harusnya nggak usah bingung, ya kan? Karena kan kita sudah tahu, Allah sendiri yang mengatakan kalau rizki itu wajib ditanggung oleh Allah. Jadi pasti Allah nggak akan mengingkari janjinya. Yang penting poinnya itu ada 2. Yang pertama, yang harus dicatat ya, masalah rezeki. Yang pertama, kalau kita minta uang kepada Allah, kita berdoa, ya Allah saya minta uang gitu, gak bakal dikasih uang sama Gusti Allah. Jadi gak bakal tiba-tiba uang turun dari langit, gak mungkin kan. Tiba-tiba hujan uang, ya gak mungkin. Jadi tapi Allah akan memberi kita jalan yang mudah untuk mencari rezeki, mencari uang itu. Jadi bukannya Allah gak ngasih uang, enggak, tapi Allah memberi kita jalan yang mudah untuk mendapatkan uang yang kita minta. Yang pertama. Yang kedua, Allah itu tidak akan mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi Allah akan memberi apa yang kita butuhkan. Ya, jadi semisal kita ingin punya mobil, kita berdoa, ya Allah saya ingin mobil, tiap hari berdoa seperti itu, tapi kok nggak dikabulkan sama Allah gitu kan, semisal. Nah berarti mungkin menurut Allah apa yang kita inginkan bukanlah apa yang kita butuhkan. Jadi semisal kita nggak punya mobil pun juga nggak masalah gitu ya. Jadi ya itu tadi, Allah
tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi Allah mengabulkan atau Allah memberi apa yang kita butuhkan. Paham? Ya. Udah. Terima kasih Kak penjelasannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.